Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Senang sekali rasanya kita dipertemukan dalam sesi ya, bagaimana cara menjadi seorang yang jago jadi mitra usaha di Prioritas Group. Rekan-rekan sekalian, para mitra usaha yang telah bergabung dan berkesempatan untuk menjadi mitra usaha Prioritas Group, saya ingin sedikit bercerita apa sih Prioritas Group itu. Prioritas Group didirikan pada tahun 2004 kalau berdiri pertama sekali di Provinsi Bengkulu, sebuah provinsi kecil yang jumlah penduduknya hanya berkisar 2 juta jiwa. Prioritas Group ini didirikan oleh dua orang founding father yang berasal salah satunya dari putra asli Bengkulu, Bapak Haji Muhammad Soleh dan Bapak Cahaya Yadi Tejakusuma yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Perlu rekan-rekan ketahui ya, Prioritas Group adalah perusahaan retail yang bergerak dalam menyediakan kebutuhan rumah tangga, yaitu dari peralatan elektronik dan furniture. Apa saja itu? Ya, salah satunya mesin cuci, kulkas, TV, freezer, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk furniture yaitu spring bed, kursi tamu, dan sofa, lemari pakaian, dan lain sebagainya. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa mitra usaha ini adalah suatu model bisnis ya, yang mengajak seluruh orang-orang untuk join dan menjadi seorang reseller. Namun di kita, Prioritas Group menyebutnya sebagai mitra usaha. Rekan-rekan perlu ketahui bahwa menjadi seorang mitra usaha, ya, atau bisa juga kita sebut reseller, itu sangat banyak keuntungannya. Ya, salah satunya, untuk menjadi seorang mitra usaha, kita hanya membutuhkan modal yang kecil. Kenapa kita katakan kecil? Ya, di zaman yang kekinian, pada dasarnya modal untuk menjadi seorang mitra usaha atau juga kita bisa sebut reseller hanya membutuhkan gadget dan kuota internet. Ya, kalau kita pikir-pikir, ya tidak mungkin di dalam satu rumah itu kita tidak mempunyai gadget beserta kuotanya. Nah, itu salah satu enaknya menjadi mitra usaha. Kemudian produk sudah tersedia. Jadi pada dasarnya seorang mitra usaha tidak perlu pusing-pusing lagi memikirkan produk apa yang ingin mereka jual, apa yang ingin mereka uh, tawarkan kepada setiap calon konsumennya. Anda tidak perlu berpusing-pusing ya memikirkannya produknya sudah ada atau tidak. Ini menjadi bagian tugas dari perusahaan Prioritas Group nanti yang menyediakan. Selanjutnya, siapa saja bisa menjalankan usaha ini ya. Jadi tidak diperlukan syarat ataupun keterampilan khusus. Siapapun bisa menjadi mitra usaha atau seorang reseller. Ya, apakah dia guru, apakah dia ibu rumah tangga, seorang freelance aktif, ataupun adik-adik yang masih menjadi pelajar ataupun mahasiswa. Kemudian juga keuntungan lainnya tentu saja keuntungan besar setiap bulan. Ya, jika Anda tekun, keuntungan yang dapat bisa cukup besar. Kenapa kita katakan cukup besar? Ya, setiap penjualan satu unit produk, komisinya bisa kalau kita rupiahkan 200 sampai 300 ribu hanya dalam penjualan satu produk. Kemudian juga rekan-rekan sekalian, enaknya menjadi mitra usaha ya keuntungan bisa dikelola di mana saja. Nah, ini kenapa bisa dikelola di mana saja? Kembali ke tadi ya,
untuk menjadi mitra usaha hanya diperlukan gadget dan kuota internet. Ya, bayangkan ya, Anda bisa bekerja di dapur, di ruang tamu, ya, ataupun saat Anda sedang di luar sedang bekerja, ya, tanpa mengganggu pekerjaan Anda. Kemudian juga, nah ini saya sebutkan di awal tadi, tanpa perlu mikir stok. Rekan-rekan mitra usaha tidak perlu memusingkan stoknya dari mana, ya kan, tersedia atau tidak. Nanti itu tugas perusahaan prioritas untuk memikirkannya. Ya. Nah, selanjutnya juga, enaknya menjadi mitra usaha, Anda akan mendapatkan edukasi, ya, termasuklah video ini. Ini salah satu bahan kita untuk mendapat edukasi, ya, bagaimana nanti ke depannya kita menjalankan sistem bisnis mitra usaha ini. Selanjutnya, jadi kerjaan sampingan. Kerjaan sampingan, tapi penghasilannya tidak sampingan, ya. Penghasilannya bisa berpotensi 2 sampai 3 juta setiap bulan asalkan Anda konsisten. Ya, perlu diingat untuk menjadi reseller atau mitra usaha juga memerlukan kerja keras dan dedikasi untuk mencapai kesuksesan. Ini penting saya sampaikan rekan-rekan sekalian, untuk menjadi seorang mitra usaha ada 3 hal, ya, atau 3 modal yang harus kita punya dalam menjadikan kita sebuah mitra usaha yang jago nantinya. Ya, yang pertama, tidak hanya melulu tentang uang modal ini, ya, tapi ada hal lain yang perlu kita punya. Pertama yaitu modal impian. Ya. Coba rekan-rekan sekalian membayangkan, ya, kalau setiap bulan kita bisa konsisten memiliki penghasilan 2 juta per bulan. Ya. Kemudian bisa Anda bayangkan juga, ya, dari penghasilan yang kita hasilkan tadi, ya, berhubung mungkin suami kita sudah punya pekerjaan, ataupun ya mungkin istri kita, kalau kita berjenis kelamin pria, sudah ada penghasilan di luar mitra usaha, uang yang kita dapat bisa kita tabung untuk banyak keperluan, ya, kendaraan pribadi mungkin, ataupun menabung dalam bentuk untuk menyicil rumah. Atau, ya, uang yang kita dapat ini, ya, uang tambahan yang kita dapat ini bisa kita jadikan untuk membuka bisnis kecil-kecilan, ya. Ya, kemudian juga coba kita bayangkan juga, ya, kita bermimpi juga, ya, dengan penghasilan yang kita punya, ya, paling tidak, ya, setahun sekali, ya, kita bisa menyisihkan uang untuk kita pakai rekreasi ke suatu tempat, ya. Nah, ini perlu saya sampaikan, ya. Itu pertama, bahwa untuk menjadi seorang mitra usaha yang jago, impian harus kita miliki, ya. Nah, mungkin rekan-rekan punya impian yang lain-lain, ya, tidak monoton, tidak saya patok dari apa yang saya sampaikan tadi, ya. Modal impian, ayo. Nah, jadi menjadi mitra usaha, kita buat suatu impian-impian sehingga nanti kita semangat dalam menjalankan model bisnis mitra usaha ini. Selanjutnya, modal PD jualan, ya. Ini PD itu, ya, percaya diri. Jualan itu harus pede, ya. Kadang kita sering menemui orang yang tidak konsisten jualannya karena ternyata dia tidak pede saat jualan. Ya, mungkin kita tanya-tanya, sebenarnya apa yang membuat orang tidak pede saat jualan? Ya, mungkin satu, kurang menguasai informasi detail produk, itu pertama. Kedua, takut ditolak. Ketiga, dia tidak pede jualan karena
memang kurang menguasai cara berjualan, ya, minder, dan ini alasan yang mungkin lain. Memang karena belum ada pengalaman. Padahal, ya, pengalaman itu bisa kita bentuk dari belajar praktek, ya. Nah, itu sedikit, ya. Kalau tadi ada modal impian, nah sekarang juga modal PD jualan, ya. Mungkin terkait hal-hal yang menjadikan kita tidak pede tadi, ya, dari salah satu session ini, ya, kita nanti belajar, kita membuka wawasan kita membuka alam bawah sadar kita, sehingga nanti kita bisa pede untuk berjualan. Lalu, bagaimana agar Anda bisa pede saat jualan? Ya, tidak lain tidak bukan, ya, perlu saya sampaikan, untuk kita bisa menjadi pede saat jualan, kuasai, ya, tentang produk yang kita jual tersebut, ya. Mitra usaha yang penjualannya baik biasanya menguasai pengetahuan tentang produk yang dijual. Mengetahui segala informasi akan memudahkan kita dalam menawarkan sebuah produk. Ya, makanya memang untuk menjadi seorang reseller, ini sebuah tuntutan mutlak bahwa kita harus mengetahui apa sih sebenarnya yang barang yang kita jual ini. Ya, seperti contoh misal lemari es atau kulkas. Kita harus mengetahui perbedaannya, kelebihan dan kekurangan model satu pintu dan dua pintu. Terkadang ada konsumen ini yang bertanya, ya, kalau lemari es yang satu pintu itu apakah bersalju atau tidak? Ya, tentu otomatis kita harus memahami produk ini, ya. Nah, ini perlu kita kuasai. Misal, ya, kalau satu pintu, ya, itu cenderung pasti bersalju, ya, freezernya itu. Jadi dia butuh, ya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali posisi freezernya harus dicairkan, ya, sehingga tidak terbentuk salju yang tebal di lemari es satu pintu tersebut. Nah, sedangkan untuk lemari es dua pintu, ya, itu tidak bersalju. Nah, ini sebuah pemahaman kita terhadap sebuah produk ini. Banyak cara rekan-rekan sekalian untuk kita menguasai suatu produk yang kita jual ini, ya. Apalagi saya sampaikan di awal tadi bahwa barang yang kita jual ini pada dasarnya adalah barang yang dibutuhkan oleh setiap rumah tangga, baik yang mungkin sudah berkeluarga lama ataupun yang baru, ya. Bahwa TV saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok. Tidak lengkap sebuah rumah kalau tidak ada TV. Tidak lengkap suatu rumah kalau tidak ada mesin cuci ataupun kulkas, ya. Baik keluarga yang lama mungkin dia butuh upgrade, ya. Kalau kemarin satu pintu kulkasnya, mungkin mereka tertarik untuk upgrade ke kulkas dua pintu, ya. Ini penting, ya, kuasai produk tersebut, ya. Banyak cara saya sampaikan rekan-rekan untuk kita menguasai suatu produk yang kita jual ini, ya. Saya sampaikan tadi, ya, barang yang kita jual pada dasarnya adalah produk umum, namun sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Banyak cara untuk kita mengetahui, ya, salah satunya media sosial ataupun YouTube. Kalau mau lebih ringkas, kita punya media TikTok untuk mengetahui eh, kelebihan-kelebihan ataupun produk knowledge, pengetahuan tentang produk yang kita jual ini. Ya, di TikTok, ya, mungkin videonya singkat, padat, jelas. Nah, kalau mau lebih detail lagi, lebih mendalam lagi, mungkin bisa rekan-rekan buka TikTok, ya, dengan mengandalkan mode pencarian, ya. Anda buat di TikTok atau YouTube pencarian tentang cara, oh, sorry,
spesifikasi, lemari es. Oke ya. Maaf, tulisannya jelek ya, karena kita mengandalkan eh, media ala kadarnya ya. Jadi Anda bisa diketik di pencarian YouTube atau TikTok spesifikasi lemari es 2 pintu sub misal ya. Ya, itu untuk kita pahami bersama. Jadi, apa tadi? Bagaimana Anda bisa pede saat jualan? Pertama, kuasai produk. Selanjutnya, ya, bagaimana agar Anda bisa pede saat jualan? Ah, niatkan untuk membantu orang lain, ya. Jadi kita tidak serta-merta ya menjual kepada calon konsumen kita dengan cara yang tergesa-gesa. Ya kita harus pahami dulu ya kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh calon konsumen kita. Nah, misal kayak ini. Konsumen ingin mengajukan mesin cuci 6 atau 7 kilo. Nah, sedangkan kita melihat bahwa di rumah tersebut jumlah orang yang ada itu lebih dari 4 orang. Kemudian secara umur, ya, mereka sudah menginjak usia SD anak-anaknya. Nah, ini tentu saja pada dasarnya pemakaian mesin cuci 6 atau 7 kilo tidak bakal cocok untuk keluarga yang sudah lumayan besar tersebut. Ya. Nah, di sini kita bisa membantu mitra calon konsumen kita tersebut mengarahkan untuk bisa ambil mesin cuci yang lebih besar. Ya, nah, inilah niat untuk membantu orang lain. Karena apa? Apa yang sebenarnya kita bantu dari orang tersebut? Kita memberitahu bahwa ya, ada keuntungan antara 7 kilo dan 9 kilo ini. Ya, Anda bayangkan saja, mesin cuci itu ketika kapasitasnya 7 kilo, dia tidak boleh mencuci lebih dari berat barang beserta air lebih dari 7 kilo. Ya. Nah, kalau misal cuciannya sudah 9 kilo, otomatis dia harus memutar cuciannya sebanyak 2 kali. Nah, sedangkan kalau cuciannya 9 kilo dengan mesin cuci 9 kilo, otomatis dia hanya mencuci 1 kali. Banyak benefit yang bakal mereka dapat. Pertama apa? Yang jelas, ya, beda mencuci 2 kali dengan mencuci 1 kali. Apa perbedaannya? Di penggunaan listrik. Kedua, waktu konsumen itu sendiri. Ya. Nah, ini salah satu kita bisa mengarahkan ya membantu orang lain. Ya, salah satu keuntungan yang kita dapat ya bisa saja ya dari yang tadi total penjualan kita ketika dia ingin mengambil mesin cuci 7 kilo dengan total kredit lebih kurang 3 juta, ketika kita arahkan ke 9 kilo, total omset atau total penjualan kita bisa menjadi 4.500.000. Nah, ini akan berbeda ya insentif atau komisi yang bakal kita dapat dari selisih barang tersebut. Tidak melulu kita membantu orang lain ini mengarahkan untuk ambil barang yang lebih besar. Ya, ini contoh misal. Ya. Karena sistem penjualan kita menggunakan sistem kredit dan sistem kredit ini secara otomatis konsumen harus disurvei terlebih dahulu oleh seorang analis, ya tentu saja analis akan mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon konsumen kita mampu atau tidak bayar angsuran nanti setiap
bulan ya. Jadi tidak melulu ya dari mesin cuci 7 kilo kita tawarkan ke 9 kilo. Bisa jadi dari 9 kilo kita tawarkan ke 7 kilo ya. Mengingat ya setelah kita timbang-timbang ya, mungkin konsumen tersebut kita khawatirkan tidak akan sanggup membayar angsuran mesin cuci 9 kilo tadi ya, sehingga untuk mengurangi resiko tolak dari seorang analis kita juga sudah bisa mengarahkan sebaiknya ambil yang 7 kilo saja karena secara angsuran ini bisa lebih irit ya. Jadi jangan juga serta-merta nanti kita niat untuk membantu orang lain, pokoknya seluruhnya harus diarahkan mengambil barang yang besar ya. Bisa dari ketika dia secara ekonomi kita nilai belum sesuai ya dengan penghasilannya, bisa jadi dari 9 kilo kita arahkan 7 kilo, dari lemari es 2 pintu kita arahkan ke lemari es 1 pintu, dari LED 32 bisa kita arahkan ke LED 24. Nah inilah ya rekan-rekan sekalian, jadi niat kita tulus untuk konsumen, bahwa kita juga hadir untuk membantu calon eh, pelanggan kita tadi. Selanjutnya, mau tidak mau, agar kita bisa pede saat jualan, ya kuasai cara jualan tersebut. Ya, karena mitra usaha atau reseller yang penjualannya baik biasanya menguasai pengetahuan tentang produk yang dijual, mengetahui segala informasi yang akan memudahkan kita dalam menawarkan sebuah produk. Ya, kemudian juga kita tahu cara bagaimana closing ya, atau merayu ya, mengarahkan konsumen agar bisa ambil kredit dengan kita selaku mitra usaha ya. Jadi tidak lain tidak bukan ya. Jadi memang ketiga hal ini ya akan bisa membuat kita pede nanti saat jualan ya. Ya kayak ginilah kayak seorang aktor. Nah, ini seorang aktor, bayangkan kalau dia tidak bisa acting, jadi nanti tidak natural ya, tidak natural apa yang dia perankan saat membintangi sebuah iklan ataupun film ataupun nanti sinetron ya. Kita juga kalau tidak seorang selaku mitra usaha tidak menguasai cara menjual ya, tidak menguasai cara menjual, bayangkan saja nanti ya, bingung nanti kita ketika ditanya oleh calon pelanggan kita ya. Jangan khawatir ya, kurangnya pengalaman akan ditempa oleh praktek dan latihan praktek, ya, belajar praktek ya. Pengalaman akan membuat kita menjadi seorang yang ahli. Nah, selanjutnya ya, modal, kalau tadi sudah modal impian sudah, modal PD jualan sudah, ya selanjutnya modal kemampuan berjualan sudah disinggung tadi sedikit ya di terakhir, modal PD untuk saat jualan ya. Ada beberapa hal yang mesti kita pahami ya. Pertama, pahami kemampuan Anda ya. Untuk menguasai cara berjualan, ada beberapa hal ini harus kita ketahui ya, tidak hanya batas ketahui, nanti juga kita laksanakan. Masih eh, linear dengan apa yang kita sampaikan di awal. Untuk bisa atau mampu berjualan ya, pertama kita memang harus menguasai produk yang dijual. Kemudian tahu siapa calon pembelinya.
Ya, tahu cara mencari prospek baru, mengetahui teknik jualan secara personal, mengerti cara membangun kolam prospek, paham cara membuat kata-kata promo yang menjual, menguasai cara promo yang soft selling, tahu bagaimana meyakinkan konsumen, dan tahu menguasai teknik closing. Ya, nah, ini masih sejalan dari apa yang saya sampaikan di awal. Ya, pertama menguasai produk yang dijual. Wajib ya kita menguasai produk yang kita jual ini. Ada beberapa banyak produk yang kita jual ya, mulai dari eh, TV, kulkas, mesin cuci, freezer, kemudian juga speaker, ya. Nah, ini pengetahuan-pengetahuan yang harus kita ketahui dari produk-produk tersebut. Tahu siapa calon pembelinya, ya. Ya, kalau kita cerita tahu siapa calon pembelinya. Pada dasarnya, ya, mitra usaha ini menawarkan kepada seluruh orang yang pada dasarnya bisa kita temui. Ya, siapa saja ya mungkin untuk kita di awal-awal belajar ya bisa jadi calon pembeli tersebut adalah teman, tetangga, ataupun keluarga kita sendiri. Ya, kemudian tahu cara mencari prospek baru, ya, mencari prospek baru. Jadi prospek baru ini calon pembeli baru, ya, orang yang mungkin selama ini tidak kita kenal. Ya, banyak media yang bisa kita manfaatkan untuk mencari prospek baru ini. Ya, salah satunya media sosial. Yang terbesar mungkin bisa kita sebut ya melalui grup Facebook jual beli misalkan, ataupun melalui marketplace Facebook, atau mungkin eh, Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Ya. Kemudian juga menguasai teknik jualan secara personal, mengerti cara membangun kolam prospek. Jadi kolam prospek ini seperti ini rekan-rekan sekalian. Ya, kolam prospek itu bagaimana Anda selaku mitra usaha mengumpulkan banyak database ya sehingga database nanti yang kita kumpulkan bisa kita tawarkan setiap waktu dan setiap saat ya. Nah, ini memang nanti dibutuhkan sebuah trik-trik tertentu untuk membangun kolam prospek ini ya. Harus banyak-banyak kita membangun networking atau jaringan-jaringan baru, ataupun ya, nah ini jujur saja mungkin pernah tidak kita di lingkungan kita, di desa kita, seluruh orang yang ada di desa kita tersebut atau tetangga yang kita miliki di lingkungan sekitar, apakah kita sudah menyimpan nomor WA mereka masing-masing? Dan sebaliknya, mereka juga sudah menyimpan nomor WA kita. Ya, karena bukan apa-apa rekan-rekan sekalian. Dari pengalaman yang saya punya, banyak mitra usaha juga yang terkadang lupa menerapkan ini. Ya, padahal tetangga, orang satu kampung atau satu desa, ya, atau satu komplek RT di lingkungan kita itu adalah calon prospek. Ya, terkadang cara yang paling enak melakukan promosi jualan melalui snap WA atau status WA atau WA story. Itu yang paling enak. Tapi syarat untuk bisa mereka melihat snap atau story WA kita, pada dasarnya kita harus sama-sama saling menyimpan nomor WhatsApp kita. Kalau Anda punya kontak 1000, 2000 ya,
atau kita anggap di desa atau di kelurahan Anda itu ada 3.000 jiwa, atau kita anggap 3.000 kakak saja, dan kita sudah saling simpan nomor WA, berarti Anda punya potensi untuk ya, menawarkan setiap produk kita ini kepada 3.000 kontak yang ada di WA kita. Ya, pernah nggak rekan-rekan mengecek ya saat kita membuat story di WA, berapa orang yang melihat story kita tersebut? 10 orang, 20 orang, 100 orang, 200 orang, atau bahkan 1.000 orang. Ya. Nah, ini penting karena itu salah satu kolam prospek. Selanjutnya, paham cara membuat kata-kata promo yang menjual. Ya. Jadi, kata-kata promo yang menjual. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan, ya, ada bahasa kita di salah satu spanduk, ya, syarat hanya KTP dan KK. Tidak ada pemeriksaan melalui BI checking. Itu adalah kata-kata promo yang menjual. Ya. Dan mungkin rekan-rekan punya kata-kata promo yang menjual lain lagi. Ya. Misal saat ini ada beberapa produk yang kita jual dengan DP hanya 100.000 plus biaya admin 25.000. Dengan DP yang murah ini pun ya bisa kita kembangkan menjadi sebuah kata-kata promo yang menjual. Ya, tebus dengan hanya 125.000 barang bakal diantar. Nggak ambil sendiri, diantar nanti. Ya, dengan 125.000 misal mesin cuci, ya, tebus dengan nilai tersebut, nanti barang diantar langsung ke rumah, bukan diambil sendiri. Apakah itu bukan sebuah kata-kata promo yang menjual? Saya pikir itu adalah kata-kata promo yang menjual. Banyak mungkin. Ya, di tempat lain, di toko-toko, ya, diarahkan ke sebuah leasing. Ya, atau kalau kita mau kredit melalui leasing-leasing, itu biaya kirimnya saat diantar oleh toko bisa jadi sangat besar sekali. Ya. Nah, kita dengan hanya 125.000, orang tinggal menunggu di rumah, duduk manis, duduk cantik di rumah, barang nanti tinggal pakai. Ya. Selanjutnya, menguasai cara promo yang soft selling. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ya, soft selling itu adalah menjual tanpa rasa dijual. Apa ya, soft selling, ya, mereka tanpa sadar sedang kita prospek, ya, mereka tanpa sadar sedang kita arahkan untuk membeli barang dengan kita. Nah, itu soft selling, ya, tanpa sadar, tanpa mereka ketahui. Ya, mungkin ya salah satunya ya saat kita bertandang ke rumah calon konsumen, ya ini anggaplah masih keluarga kita ataupun tetangga kita, ya, mungkin kita bisa mengarahkan, ya, bahwa saat ini ya kita mungkin bisa melihat nih, kita pantau dulu isi rumah konsumen tersebut. Misal sedang tidak ada kulkas, atau ya mereka belum punya mesin cuci, ya. Nah, di situ bisa saja kita mainkan sebuah soft selling, ya. Nah, kita mengatakan, weh, apa ya, kita mainkan emosinya, masa sih ya nyuci masih pakai tangan, pakai mesin cuci lah, ya. Udah zaman sekarang, ya kan, ya, cucian itu bisa ditinggal kerja yang lain, ya, mencuci sambil masak,
Kalau pakai tangan nggak bisa, ya, mencuci dengan cara manual sambil goreng-goreng ikan, nggak bisa, ya. Jadi kita arahkan situ. Nggak zaman lagi bahwa ibu rumah tangga, ya, cucinya pakai tangan. Sekarang sudah ada mesin cuci. Nah, itu salah satu mungkin ya subselling, ya. Ya, mungkin kita mengarahkan, mungkin kita tidak serta-merta kita mengatakan bahwa kita ini seorang mitra usaha dari prioritas. Ya, bisa saja nanti. Cobalah sekarang, ya. Kemarin aku ambil di salah satu tempat kredit. DP-nya cuma 125, ya kan? Ambil aja ke situ. Ya, sarannya mudah sih. Info kemarin cuma KTP dan KK. Ya, lebih kurang seperti itu. Itulah soft selling. Mereka tanpa sadar, ya, sedang di prospek. Ya, kemudian juga tahu bagaimana meyakinkan konsumen. Ya, mungkin ini juga nanti dari pengalaman-pengalaman kita, ya, kita akan tahu setelah bagaimana meyakinkan konsumen. Tapi balik lagi bahwa meyakinkan konsumen adalah diawali dari menguasai produk yang dijual, mengetahui kemampuan atau kapasiti ekonomi konsumen, dia mampu atau tidak nanti membayar angsuran yang kita barang kita tawarkan. Karena ingat juga bahwa tadi kita juga pada dasarnya meniatkan untuk membantu orang lain, ya. Kemudian juga menguasai teknik closing, ya, menguasai teknik closing, ya, penting untuk kita menguasai teknik closing. Bisa saja maksudnya kita sampaikan ini bisa jadi bulan depan tidak berlaku lagi promo 100 tembus dengan 125.000 ini tadi, ya. Nah, disitulah salah satu teknik-teknik closing. Kalau bulan depan nggak tahu, mungkin DP-nya masih murah, bisa ditebus 125.000, tapi angsurannya sudah naik, ya. Bisa jadi DP dan tebusnya masih sama, tapi angsurannya sudah naik sampai 20-30.000. Ya, jangan sepelekan 20.000, 30.000, karena ketika kita kali banyak selama 12 bulan atau 15 bulan, ya, selisih perbedaannya akan sangat jauh. Kalau 30.000 kita kalikan 15, berarti perbedaan total kredit 450.000. Nah, ini salah satu, ya, bagaimana barang yang kita tawarkan bisa kita closing saat itu juga. Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa barang tersebut di bulan selanjutnya bisa angsurannya tetap ataupun bisa jadi naik. Jarang ada kasus, ya, angsuran itu turun. Yang ada dia pasti naik menyesuaikan inflasi harga-harga barang. Oke, kini kita lanjut. Kita lanjut. eh, kita lanjut di kesempatan selanjutnya. Ya, mungkin itu dulu sedikit rekan-rekan sekalian, ya, hal-hal yang perlu kita ketahui untuk menjadi seorang yang jago jualan selaku mitra usaha, ya. Ada beberapa hal tadi, ya, perlu kita tanamkan bahwa ada 3 modal yang harus kita miliki untuk menjadi seorang reseller yang jago jualan. Modal impian, modal PD jualan, modal kemampuan menjual. Ya, 3 hal ini perlu sama-sama kita pahami, ya. Apa yang didapat tadi, saya berharap, ya, sedikit, ya, walaupun mungkin nanti bahasanya kurang baku, kurang terstruktur, ulang-ulangi video yang dibuat ini, ya, biar Anda benar-benar paham dan selanjutnya nanti bisa mempelajari tutorial selanjutnya, ya, bagaimana kita menjadi seorang yang jago jualan. Ulangi video ini, ya, dengarkan di waktu santai, ya, karena dengan mengulang-ulang
sebuah ilmu, mudah-mudahan ya kita akan paham nantinya. Oke, itu rekan-rekan sekalian mitra usaha ya. eh, ini belum selesai. Mungkin kita lanjut nanti di part-part selanjutnya. Masih banyak part ya, untuk kita nanti bisa menjadi mitra usaha yang punya penjualan di atas 50 juta. Ya, mulai pasang target Anda ya. Bagaimana untuk bisa punya penghasilan paling tidak rutin setiap bulan 2 juta per bulan. Ya, buat target ini ya biasakan menulis impian yang Anda inginkan ya di awal bulan. Ya, mungkin itu rekan-rekan sekalian pada kesempatan kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf, Pak, saya mohon ampun. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.